Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ya Bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Pertama sekali pada pertemuan kali ini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Hidayati, utusan dari pimpinan daerah Aisyah Kota Blitar, yang pada kesempatan siang hari ini saya diberi tugas untuk membawakan materi dari Adabul Mar'ah fil Islam dengan judul Akhlak fil Islam atau akhlak di dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita semua, terutama yang hadir pada siang hari di tempat ini, di tempat yang mulia ini, senantiasa nanti dicatat oleh Allah sebagai umat beliau yang setia sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak mudah-mudahan kita memantaskan diri kita untuk nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Adapun akhlak di dalam Islam, di dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam disebutkan bahwa berbagai ada beberapa bagian daripada akhlak. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ard, sebagai hamba Allah, selain tugas utama kita adalah mengabdi kepada Allah, sebagaimana di dalam surat Al-Dzariyat disebutkan bahwa sesungguhnya tidaklah manusia itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan tugas yang kedua sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, tugas utama yang kedua adalah sebagai khalifatullah fil ard. Yang tugas utamanya adalah sebagai wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu, akhlak terhadap Allah ini antara lain harus dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah dengan mencintai Allah. Jadi yang pertama mencintai Allah melebihi cinta kita kepada yang lain. Jadi ini yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, sebagai abdi adalah harus mencintai Allah. Kemudian juga kita bertauhid. Kita bertauhid kepada Allah. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan ikhlas. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali supaya mengikhlaskan seluruh pengabdian penyembahan kita itu hanya untuk Allah semata. Nah ini jadi kewajiban kita atau akhlak kita terhadap Allah, selain kita harus berikhlas beribadah kepada Allah, juga kita hanya bermohon dan berharap kepada Allah. Sebagaimana ikrar kita di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi inti surat Al-Fatihah itu. Jadi hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi sebesar apapun problem yang kita hadapi, jangan pernah berharap dan berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah itu lemah. Allahu Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi selain Allah itu adalah lemah. Karena itu kita hanya berharap dan berdoa kepada Allah saja. Apapun problem yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, sebesar apapun problem yang kita hadapi, kita tetap hanya berharap dan berdoa hanya kepada Allah saja. Kemudian yang berikutnya apa? Akhlak kepada Allah banyak Antara lain juga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan aku tambah nikmatnya kepadamu. Tetapi barang siapa yang ingkar, ini yang harus kita waspadai di akhir ayat. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersyukur, selalu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita senantiasa ditambah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Ya kita menggunakan kesehatan, seluruh potensi yang Allah anugerahkan kepada kita untuk semaksimal mungkin menggapai keridhaan Allah. Karena apa? Sebaik-baik manusia, ya, khairukum yanfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tidak hanya bermanfaat untuk keluarganya, tapi bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan syukur kita, ya, kita selalu akan ditambah nikmat kita sehingga hidup kita menjadi berkah, ya, umur kita menjadi berkah, ya, insya Allah rezeki kita juga berkah, anak cucu keturunan kita juga berkah, ya, hidup kita berkah, akhirat kita juga akan berkah. Kemudian apalagi kewajiban kita kepada Allah, banyak bertawakal kepada Allah, ya. Kemudian juga antara lain ridho kepada Allah, baik terhadap qadha maupun qadar Allah. Jadi masih banyak, ya, akhlak-akhlak Allah yang lain kepada Allah yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim. Juga termasuk kewajiban kita kepada Allah adalah senantiasa untuk bertaubat kepada Allah. Dan ini kesempatan kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak zikir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, astaghfirullah. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi perbanyak zikir itu karena dua ucapan yang Allah suka dan dua ucapan lagi kita yang butuh. Yaitu yang pertama ucapan yang disukai Allah tadi, kita bersyahadat, ya, kepada Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah. Dan dua lagi yang kita butuh adalah kita butuh memohon keridhaan dan surga Allah, dan kita berlindung diri kepada Allah dari murkanya Allah dan dari api neraka. Makanya perbanyak, apalagi ketika kita setelah sholat fardu, setelah sholat taraweh, ya, itu perbanyak doa-doa zikir ini, ya. Kemudian juga dalam rangka taubat ini, doa yang dituntunkan langsung dari Nabi adalah apa? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang maha pemaaf, ya. Nah, jadi Allah yang maha pemaaf, ya, demikian banyak dosa dan kekhilafan kami. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini maafkanlah segala kesalahan dan kekhilafan kami. Jadi ini kita perbanyak, ya, mohon taubat, berdoa, beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah akhlak terhadap sesama manusia. Jadi terhadap sesama manusia kita harus juga, karena Islam mengajarkan kepada kita tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Lalu kalau kita perhatikan banyak ajaran-ajaran di dalam Islam itu yang mahdhoh, ya, ghairu mahdhoh, atau ibadah-ibadah yang mahdhoh, ibadah-ibadah yang langsung, ya, tata caranya sudah ditentukan oleh Allah, itu biasanya tidak hanya berkaitan dengan vertikal saja, tetapi juga nantinya, ya, dampaknya adalah kepada horizontal. Jadi kita perhatikan aja misalnya satu contoh sholat. Sholat satu ibadah yang rangkaian ucapan, perkataan, ya, dan perbuatan yang diawali dengan takbir. Kita mengawali sholat itu dengan memahabesarkan Allah. Kita awali dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kemudian kita akhiri sholat dengan apa? Salam, ya. Salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Apa maknanya? Jadi orang yang sholatnya benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salah satu indikator orang yang sholatnya benar, sholatnya insya Allah makbul, diterima oleh Allah, adalah sholat yang benar-benar bisa mencegah pelakunya dari melakukan tindakan perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang juga peduli dengan lingkungan sekitar. Sholat yang kemudian efeknya itu adalah meningkatkan
ya kepedulian kita dengan sesama. Makanya termasuk perintah puasa. Itu tidak hanya hubungannya kita dengan Allah, hablum minallah saja, tetapi juga dampak daripada puasa itu adalah apa? Agar kita lebih peduli lagi, agar kita mungkin merasakan lapar saat ini, tapi jelas nanti saat kita berbuka sudah ada makanan yang kita santap. Tetapi berapa banyak di luar sana orang yang tidak hanya sehari 2 hari tidak makan, tapi mungkin sudah berhari-hari dia tidak ada bahan makanan untuk dimakan. Nah, jadi inilah kita diajarkan untuk berlapar-lapar untuk apa? Agar kita juga merasakan bagaimana empati kita terhadap orang-orang yang kelaparan. Nah, jadi ini banyak ajaran-ajaran di dalam Islam ini yang tidak hanya berkaitan dengan vertikal hablum minallah saja, tetapi semua dampaknya itu adalah kepada sesama manusia. Jadi ibadah haji juga demikian. Jadi makanya salah satu indikasi yang hajinya mabrur itu adalah sepulang dari haji dia akhlaknya terutama terhadap sesama manusia itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi ini ya. Jadi oleh karena itu maka akhlak terhadap sesama manusia ini harus kemudian kita pupuk ya. Rasa kasih sayang, rasa saling tolong menolong, bantu membantu tidak hanya kepada sesama muslim tetapi juga kepada sesama manusia, sesama bangsa ya. Jadi ini harus selalu kita pupuk. Kemudian juga rasa santun ya, sikap sopan santun kita. Kemudian sabar kita ya, kemudian pemaaf. Nah, jadi ini salah satu indikator yang puasanya berhasil itu juga bisa memaafkan ya kesalahan orang lain. Karena di dalam surat Ali Imran 133 sampai 136 ya disebutkan nanti Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang muttaqin. Salah satu indikator orang yang muttaqin itu apa? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dikala lapang ataupun sempit, kemudian juga memaafkan wa afina anin nas, memaafkan kesalahan orang. Nah, jadi maaf itu adalah apa? Menghilangkan rasa sakit hati kita karena perbuatan orang lain terhadap kita. Ya, jadi ini jangan hanya di mulut saja, tetapi harus betul-betul kita buka ya dada kita harus lapang, betul-betul kita hilangkan rasa sakit hati yang disebabkan kezaliman orang lain terhadap kita. Gampang apa tuh? Gampang. Tidak gampang, tetapi ketika tidak gampang itulah ya nilai pahalanya luar biasa ya, apalagi kalau itu kita laksanakan di bulan Ramadan ini ya. Oleh karena itu kita belajar ya, kita belajar untuk berlapang dada memaafkan, karena kita sendiri juga bukan manusia sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kita sendiri tidak akan bisa memberikan kesempurnaan kita kepada orang lain, maka kita juga harus siap memaafkan kekurangan kesalahan orang lain terhadap kita, karena kita juga bisa jadi khilaf, juga bisa jadi salah ya. Oleh karena itu ini kita berharap agar kita betul-betul di bulan Ramadan itu bisa berlapang dada menghilangkan segala rasa sakit hati kita karena sikap orang lain terhadap kita, meskipun itu sudah masa lalu. Jadi mungkin tidak hanya sekarang, tidak hanya kemarin, tetapi bisa jadi sudah peristiwa beberapa tahun yang lalu. Maka di bulan Ramadan ini mari kita kembali kemudian introspeksi apakah kita sudah betul-betul bisa memaafkan ya kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap kita ya. Ini masih banyak akhlak yang lain. Kemudian kita tidak boleh sombong, kita juga harus tidak boleh ujub, riak atau takabur ya, sombong ataupun merasa benar, merasa besar, merasa diri kita lebih dari yang lain, itu harus kita hilangkan ya. Karena setiap di atas langit masih ada langit, setiap manusia punya potensi masing-masing, punya kelebihan, punya kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Mari kita saling bersinergi untuk mempererat persaudaraan, memperkuat ukhuwah, kemudian untuk menuju menyongsong ya masa depan yang lebih baik ya. Nah, kemudian akhlak yang berikutnya masih banyak akhlak terhadap diri sendiri. Nah, ini penting ya. Apa akhlak terhadap diri sendiri? Jadi kadang-kadang kita baik dengan orang lain, tapi kadang sering kali banyak orang yang melupakan dirinya sendiri.
Maka akhlak terhadap diri sendiri, apa yang harus kita jaga? Kita harus memelihara marwah kita, harga diri kita, martabat kita, ya. Sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, laqad karomna bani Adam. Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, aku sungguh telah betul-betul memuliakan anak keturunan Adam. Jadi yang namanya manusia, apapun dia, siapapun dia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Allah sudah memuliakannya. Karena itu tidak pantas kalau kita manusia menghinakan apapun profesi dia, siapapun dia. Manusia yang namanya manusia harus kita muliakan, karena Allah sendiri sudah memuliakan manusia. Jadi karena itu sebagai manusia kita juga harus menjaga akhlak terhadap diri kita sendiri apa? Kita menjaga marwah kita, menjaga martabat kemanusiaan kita. Jangan sampai ya seperti yang dikatakan, difirmankan oleh Allah ya, bahwa Allah sudah betul-betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Kita manusia ini karya terindah Allah. Tapi kemudian Allah juga ingatkan ya, summa kemudian kami akan turunkan manusia itu ke derajat yang serendah-rendahnya, asfala safilin. Bahkan lebih rendah lagi derajat hewan. Karena itu mari kita jaga marwah kita, martabat kita sebagai manusia ciptaan Allah yang mulia dan dimuliakan Allah, agar kita senantiasa mulia, tidak hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah. Allah ingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling derajatnya paling tinggi karena sosial status ekonomi, tidak. Tetapi kemuliaan di sisi Allah diukur dari ketakwaannya, ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan kesempatan siang hari. Masih banyak kalau kita kaji, mungkin nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena sudah 15 menit, tidak bijak kalau saya tambahkan lagi karena memang jatah waktu yang diberikan hanya 15 menit. Akhirul kata, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.